Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 11. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa ikut terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut menonton serial ini. Seyran marah mendekati Yusuf dan menampar wajah Yusuf. Seyran mengusir Yusuf keluar kamar. Seyran mengeluh, Yusuf berbohong, Yusuf kurang ajar, berani berbohong. Seyran berkata, Yusuf sudah berbohong. Apakah Ferit percaya Yusuf atau Seyran? Ferit bilang, Seyran pembohong. Mengapa Ferit harus percaya kepada Seyran? Seyran meyakinkan Ferit kalau Seyran tidak berbohong kepada Ferit. Yusuf yang berbohong. Yusuf melakukan ini untuk membuat Ferit dan Seyran bertengkar. Apakah Ferit tidak melihatnya? Ferit menuduh Seyran. Ketika Ferit tidur, Seyran pergi menemui Yusuf dan memberitahu semuanya kepada Yusuf. Ferit menuduh Seyran curhat dan mengeluh kepada Yusuf. Ferit mengerti mengapa Seyran tidak menginginkan dirinya. Seyran marah dan berkata ia tidak ingin melihat wajah Ferit lagi. Ferit pergi meninggalkan Seyran dan Seyran menangis sedih. Ferit mengajak Abidin pergi keluar rumah untuk rileks di klub. Seyran mengirim SMS kepada Yusuf untuk bertemu dalam 10 menit. Seyran bertanya mengapa Yusuf melakukan ini kepada Seyran. Yusuf telah berbohong. Yusuf tidak memikirkan kondisi Seyran. Ferit adalah suami Seyran. Seyran dengan tegas mengatakan ia tidak menginginkan Yusuf. Seyran tidak ingin laki-laki dalam hidupnya. Seyran membenci Yusuf dan Ferit. Seyran menyuruh Yusuf untuk keluar dari kehidupan Seyran. Diam-diam Digel memperhatikan Yusuf dan Seyran dari jauh. Setelah pulang dari klub, Ferit masuk ke kamarnya melalui tangga di luar dan kepergok oleh Yusuf. Yusuf bilang Ferit boleh melakukan apapun yang Ferit inginkan, karena itu akan membuat Yusuf semakin dekat dengan Seyran. Ferit membaca tulisan Seyran di selembar kertas yang memberitahu kalau Ifakat menanyakan Ferit dan Latif datang ke kamar. Seyran menyuruh Ferit berhati-hati. Ferit tertawa membaca tulisan Seyran. Ferit memandang wajah Seyran yang sedang tidur di sofa. Ferit ingin mencium bibir Seyran, tapi tidak jadi dilakukan Ferit. Ferit tidak tahu kalau Seyran belum tidur dan melihat Ferit pergi ke toilet. Pagi harinya, Seyran melihat Ferit tidur di kursi. Seyran memandang wajah Ferit yang sedang tidur. Teringat ketika Ferit ingin mencium bibir Seyran. Ferit terbangun ketika mendengar pintu toilet ditutup dengan keras oleh Seyran. Ferit menelepon Abidin agar setuju dengan permintaan wartawan karena posisi Ferit berbahaya. Seyran menyindir kalau saja Ferit tidak memandang Seyran sepanjang malam dan tidur di tempat tidur, Ferit tidak akan sakit badan. Seyran mengingatkan agar Ferit berhati-hati karena Ferit bisa terobsesi dengan Seyran. Pada saat makan pagi, Ferit mendapat berita dari Abidin kalau ia tidak berhasil meyakinkan wartawan. Abidin menyarankan agar Ferit bicara dengan ayahnya, Orhan, karena situasi ini serius. Ferit mengajak ayahnya untuk bicara empat mata, tapi Ifakat memintanya untuk bicara kepada mereka semua. Ferit berkata, kali ini benar-benar bukan kesalahannya. Ferit pergi bersama Abidin kemarin malam ke klub. Ferit berbohong kalau Seyran sudah tidur. Ferit tidak mau mengganggu Seyran yang tidur. Pelin juga ada di klub. Pelin bertengkar dengan orang lain. Ferit tidak bisa meninggalkan Pelin yang sedang bertengkar. Ferit mencoba memisahkan Pelin, tapi ada wartawan yang mengambil foto. Abidin sudah bicara dengan wartawan itu, Thailand, tapi tidak bisa membujuk Thailand untuk mengambil foto. Orhan menegur Ferit. Apa yang dilakukan Ferit di luar pada malam hari? Orhan marah. Ferit bila tidak merasa baik bisa pergi ke teras, ke kebun. Ini adalah mansion yang luas. Ifakat bilang, Halis tidak boleh tahu berita ini. Orhan berkata, Halis sakit. Mereka mencoba untuk menjaga Halis dari kecemasan dan stres. Ferit tidak memikirkan mereka semua, tapi setidaknya memikirkan Halis kakeknya. Ferit tidak mau disalahkan dan berkata kalau kehidupan yang membawa Ferit dalam situasi ini yang harus disalahkan. Orhan tambah marah.
Apakah Ferit pikir mereka tidak tahu bagaimana bersenang-senang, berjalan-jalan bila merasa tidak baik? Mengapa yang lain tidak melakukan ini seperti Ferit? Mengapa yang lain bisa berhati-hati? Asuman bertanya, bagaimana reaksi keluarga Seran bila melihat berita ini? Seran bilang, bila ayahnya mendengar, itu sangat buruk. Bukan hanya fotonya saja, tapi berita yang mereka tulis akan sangat penting. Di dalam kamar, Seran bertanya, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Ferit? Mengapa Pelin bertengkar dengan orang? Atau Ferit mengkhianati Pelin? Ferit bilang, ia marah kepada Seran. Kemudian Ferit memanggil Abidin dan pergi ke klub untuk rileks. Ferit tidak mau pergi menemui Pelin dan tidak mau bicara lagi dengan Pelin. Lalu Gulgun, temannya yang datang dari New York, datang bersama temannya Eda. Tiba-tiba Pelin datang ke klub dan cemburu melihat Eda yang berbisik di telinga Ferit karena suara musik yang keras. Pelin melakukan hal yang bodoh dan merusak semuanya. Padahal Ferit sudah menunjukkan cincin kawinnya dan mengatakan ia sudah menikah. Kakeknya Halis menikahkan Ferit untuk menghindari berita negatif. Ferit tidak bisa membayangkan apa yang Halis akan lakukan jika beritanya muncul di surat kabar. Seran berkata mungkin Halis akan memutuskan kalau menikahkan Ferit dengan Seran tidak cocok dan membiarkan Seran bebas. Ferit bilang Seran ingin meninggalkan Ferit, padahal selama ini Ferit sudah menghabiskan waktu untuk menolong Suna agar Seran bahagia. Semuanya Ferit lakukan hanya untuk Seran. Seran merasa tidak layak untuk bahagia. Kebahagiaan adalah suatu dosa baginya. Seran meneteskan air mata. Sewaktu Ferit dan Seran keluar rumah untuk menjemput Suna, tiba-tiba datang Pelin. Ferit turun dari mobil dan bertanya, mengapa Pelin datang ke mansion? Pelin berkata kalau ibu Ferit, Gulgun, yang memanggilnya untuk datang. Seran menyindir Pelin kalau Seran tidak biasa melihat Pelin datang melalui pintu. Seran merasa sedikit aneh. Ferit ngomel mengapa ibunya memanggil Pelin ke rumah tanpa bertanya kepada Ferit. Seran juga bilang, ini seperti lelucon, benar-benar seperti lelucon. Seran ingin tahu apa yang akan dibicarakan Pelin dan Gulgun. Suna bertanya apa yang terjadi. Semua yang ada di mobil tidak bicara sepatah kata pun sejak Suna duduk di mobil. Tiba-tiba Orhan menelepon Ferit, memberitahu kalau berita itu tidak akan terbit dan Ferit berjanji akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Ferit memuji baju yang dipakai Suna sangat cocok untuk Suna. Ferit bilang, Seran jangan cemburu. Ferit sudah menawari Seran untuk baju ini, tapi Seran tidak mau. Suna juga menegur Seran agar berhenti memarahi Ferit. Suna percaya kepada Ferit. Setelah berbelanja, Ferit menggenggam tangan Seran dan berkata wartawan ada di sini dan Seran jangan mengatakan apa-apa. Wartawan berkata, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ferit dan pasangannya pergi bersama. Suna mengatakan, bagaimana jika seseorang dari Antep melihat dan mengatakan sesuatu? Ferit mengeluh, mereka adalah keluarga besar, tidak ada hari tanpa masalah. Tiba-tiba Abidin menerima telepon dari Thailand, wartawan yang memfoto kejadian Pelin bertengkar dengan Eda. Tapi Ferit menyuruh Abidin tidak menjawab telepon Thailand, karena Orhan sudah menyelesaikan semuanya. Setiba di rumah, Digel memberitahu Ferit kalau tenis meja yang dibeli Ferit sudah datang. Digel juga memberitahu kalau Gulgun ingin bertemu dengan Ferit di teras. Ibu Ferit, Gulgun, mengatakan mereka menikahkan Ferit dengan Seran. Mereka bertanggung jawab atas hidup Seran. Gulgun mengundang Pelin supaya Gulgun bisa mengenalkan Pelin sebagai teman Ferit jika foto dipublikasikan. Ferit mengomel kepada Seran, menyindir Seran kalau Yusuf, laki-laki yang diajak Seran kabur, ada di kebun, sedang menunggu Seran jika Seran mau mencoba kabur lagi. Tiba-tiba Ferit mendapat telepon dari Fuad untuk bertemu Orhan. Orhan bilang, atasan Thailand memberitahu Thailand untuk tidak mempublikasikan berita Ferit, tapi Thailand memilih berhenti bekerja kepada bosnya. Abidin berkata,
Thailand ingin berbicara dengan Seyran. Hanya Seyran yang dapat merubah pikirannya. Ferit menyuruh Abidin mengirim SMS kepada Thailand kalau Ferit dan Seyran akan menemui Thailand besok. Orhan mengingatkan agar Ferit menjaga omongannya karena ayah Seyran adalah Kasim. Ferit berkata ia minta bantuan Seyran. Bosnya wartawan yang mengambil foto Ferit bersama Pelin dan Eda memberitahu Thailand wartawan itu berhenti bekerja. Thailand minta bertemu Ferit dan Seyran. Ferit tidak mengerti apa maunya Thailand. Mungkin ingin Seyran yang meminta dia untuk tidak mengekspos foto di media. Ferit mengajak Seyran untuk diskusi apa yang akan dibicarakan besok dengan Thailand. Seyran bilang ia tidak akan berbohong kepada Thailand tentang Ferit dan kekasihnya, Pelin. Seyran minta maaf kepada Ferit karena tidak mau berbohong. Apakah Seyran harus terus-menerus memperbaiki semua yang dilakukan Ferit? Ferit memerlukan pertolongan Seyran sebagai manusia. Ferit minta Seyran pergi besok dan menolong Ferit, itu saja. Seyran sangat capek mendengar perintah Ferit. Seyran tidak akan pergi. Ferit marah. Seyran selalu melakukan hal yang sama dan selalu menunjukkan kalau Ferit yang selalu bersalah. Seyran juga marah. Apakah itu salah Seyran atas apa yang telah dilakukan Ferit? Dengan kesal, Seyran mengatakan Ferit selalu memaksanya. Ferit menggunakan kekerasan psikologis. Ferit melakukan hal yang baik dan terus-menerus berbicara tentang itu yang membuat Seyran menderita. Ferit terbiasa melanjutkan hidupnya seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ferit bukannya sadar dan merenung apa yang dikatakan Seyran, tapi ngotot kalau Ferit adalah orang yang semacam itu dan akan terus melanjutkan hidup seperti itu. Ferit mengancam jika Seyran tidak datang besok dan bicara dengan Thailand, Ferit akan pergi menemui Kasim, ayah Seyran, dan akan memberitahu semuanya tentang Yusuf. Suna yang tahu tentang Yusuf, Seyran yang berpacaran dengan Yusuf. Seyran mengatakan, apakah Ferit mengerti ancaman yang dikatakan Ferit kepada Seyran? Seyran tidak akan pernah melupakan ancaman Ferit. Demikian juga Ferit, sama-sama tidak akan lupa perkataan Seyran kepadanya. Ferit pergi keluar kamar, dan Seyran menangis sedih. Seyran melihat Ferit di tepi laut sedang menangis juga. Pagi harinya, Seyran sudah berdandan cantik dan berpakaian rapi dan bertanya kepada Ferit, kapan mereka berdua akan pergi menemui Thailand untuk bicara? Ferit tersenyum senang tentang hubungannya dengan Seyran. Meskipun mereka berdua bertengkar, mereka tidak bisa saling marahan. Ferit tahu dengan sangat baik kalau Seyran tidak akan meninggalkannya. Ferit akan memberitahu rahasia Ferit bila mereka berdua sudah menyelesaikan persoalan dengan Thailand. Ferit berjanji semua amarah Seyran akan hilang. Seyran bilang ia capek dan ingin semuanya cepat selesai. Thailand datang berkenalan dengan Seyran dan Ferit. Thailand berkata, Seyran sudah tahu semuanya. Seyran mengatakan itu semua adalah kesalahpahaman. Orang-orang yang melihat foto itu akan berpikir salah. Seyran menjelaskan kalau Pelin adalah teman Seyran. Secara kebetulan Pelin dan Ferit ada di tempat yang sama. Seorang gadis, Eda, mulai menggoda Ferit, maka Pelin ikut campur dan terjadilah pertengkaran. Seyran memegang tangan Ferit di depan Thailand dan meminta Thailand untuk menghapus foto-foto tersebut. Setelah Thailand pergi, Ferit ngomel kalau Thailand akan memikirkan tentang semuanya. Di dalam mobil, Ferit bertanya, mengapa Seyran berbohong kalau Pelin adalah teman Seyran? Jika Thailand mengecek, Thailand akan tahu kalau Seyran bukan teman Pelin. Benar saja, Thailand menelepon Pelin dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pelin sebelum menayangkan berita. Malam harinya, keluarga Orhan berkumpul, dan tiba-tiba Ferit menerima telepon dari Pelin, tapi Ferit tidak mau mengangkatnya. Tak lama Abidin memberitahu kalau Thailand menelepon dan mengucapkan terima kasih kepada Seyran untuk kejujurannya dan kedatangannya mau menemui Thailand. Thailand mengerti masalah ini sangat sensitif. Thailand berjanji ia akan melakukan semuanya dengan benar. Semua lega mendengar berita dari Abidin.
Di dalam kamar, Ferit berkata kalau ia melakukan sesuatu yang bodoh kemarin. Ferit minta maaf kepada Seyran. Ferit tidak akan pergi ke Qasim dan mengatakan tentang Seyran. Seyran mengajak Ferit nonton film. Ferit mengajak Seyran untuk nonton film bersama di tempat tidur. Seyran bilang ia ingin percaya kepada Ferit dan Ferit juga dapat percaya kepada Seyran. Seyran tidak bohong kepada Ferit. Yusuf yang berbohong kepada Ferit. Ferit mengatakan tidak masalah apa yang Seyran alami di masa lalu. Ferit memutuskan tidak akan mengungkitnya lagi. Seyran berkata Ferit masih berpikir ada sesuatu yang terjadi antara Seyran dan Yusuf. Mulai sekarang Ferit harus berpikir dahulu sebelum bicara. Seyran kehilangan mood untuk nonton film. Demikian juga Ferit. Akhirnya mereka berdua mendengarkan musik bersama sambil berjoget bersama. Keesokan harinya, Seyran mendapat SMS dari Suna yang memberitahu berita tentang Ferit di surat kabar. Qasim melihat berita itu dan sekarang Qasim pergi ke mansion. Seyran langsung memberitahu SMS Suna kepada Ferit. Ferit berkata, Pelin menelepon Ferit beberapa kali, tapi HP Ferit dimatikan suaranya. Ferit sudah pesimis dan berkata ia habis riwayatnya kali ini. Seyran mengajak Ferit untuk memberitahu orang tuanya. Setidaknya Halis tidak melihat berita ini. Seyran berkata kepada Orhan kalau Qasim melihat berita itu dan sekarang dalam perjalanan ke mansion. Gulgun menenangkan Seyran. Seyran tidak ada hubungannya dengan berita ini. Orhan menyuruh Ifakat agar Halis tidak melihat surat kabar. Orhan berkata kepada Latif bahwa satu surat kabar memuat berita dan foto Ferit yang tidak menyenangkan. Orhan minta agar Halis tidak melihat berita ini. Ifakat ada di kamar Halis. Latif diminta untuk mengambil surat kabar demi kesehatan Halis. Qasim datang dan menunjukkan berita Ferit di surat kabar yang berjudul Pesta Malam Seorang Playboy dari Mansion. Qasim akan mengambil Seyran dan tidak akan meninggalkan Seyran di mansion setelah ada kejadian memalukan ini. Orhan bilang ada kesalahpahaman. Qasim disuruh duduk dan bicara. Qasim marah dan memanggil Seyran untuk datang ke dekat Qasim. Tapi Seyran diam saja, bingung dan takut jadi satu. Tiba-tiba Halis datang dan memanggil Qasim. Semua kaget melihat Halis datang dan memanggil nama Qasim. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.